Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. I hope you are all in a good condition. Welcome to the last session of English syntax. Yeah, we are basically still waiting for other because your amount is more than 30, but it's only 24, 23, 24 is including me. But we can just start whatsoever. Let me present my entire screen. Make sure that you have a book and a pen in front of you and take a note while I am explaining the material of today. Yeah, you should have been able to see my screen by now. And our topic is WH clauses. Klausa yang di dalamnya itu ada WH words. Di dalamnya itu ada klausa yang di dalamnya itu ada WH-nya. WH itu kan ada what, where, when, why, siapa lagi? Where, udah ya. Oke. Clauses yang ada WH word. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang tahu itu disebutnya question word gitu ya. Disebutnya question, ya itu terserah lah dengan sebutan apa ya. Intinya WH clauses itu berisi WH words. Oke, next slide. Coba perhatikan contoh ini ya. Vince is taking Violeta's icon to Athens. Vince is taking Violeta's icon to Athens. Nah, ini contohnya saya ikuti yang di buku aja ya. Kalau pakainya contoh-contoh yang everyday life itu nanti apa kita nggak berkembang lagi-lagi eating bread lagi gitu kan. Sekarang pakai contoh-contoh yang lebih high tech ya, lebih sophisticated. Vince is taking Violeta's icon to Athens. Perhatikan. Every constituent in the above sentence can be replaced by WH word. Ya, sebenarnya semua konstituen yang ada di kalimat ini itu bisa diganti menjadi WH word. Seperti Vince, itu bisa. Ya, seperti take-nya juga bisa, Violeta's icon-nya juga bisa, Athens-nya juga bisa diganti, posisinya itu bisa diganti dengan kata-kata WH, ya, WH word. Nah, bisa diganti dengan who, yang diganti adalah Vince. Who is taking Violeta's icon to Athens? Ya, kalau Vince-nya diganti menjadi who, maka dia berubah menjadi kalimat interrogatif ya yang bertanya. Who is taking Violeta's icon to Athens? Jadi Vince, konstituen Vince ini bisa diganti dengan kata who. Ini aja lah ya, biar nggak bolak-balik buka tutup slide, ini aja. Karena masih banyak yang berdatangan. Jadi Vince di sini bisa diganti menjadi who. Konstituen Vince bisa diganti who. Kemudian Vince is taking what to Athens? Ya, Violeta's icon ini diganti dengan what. Ya, konstituen Violeta's icon itu diganti dengan what, itu bisa. Kemudian Vince is taking whose or which icon to Athens. Nah, ini yang diganti adalah Violetanya. Kalau tadi kan Violeta's icon, satu frasa, ya, itu diganti menjadi what. Tapi yang di sini tuh whose atau which ini mengganti Violetanya saja.
Ya, can you all see my screen now? Bisa dilihat screen-nya? Karena ini bolak-balik ya, ke Meet, ke screen, jadi Bisa. bisa ya? Oke. Finn is taking whose or which icon to Athens. Terakhir, Vince is taking Violet as icon where? Ya. Memang ini secara grammatical ya, secara susunan kata kacamata grammar ini mungkin salah ya, tapi kan we are not talking about grammar ya. Kayak ini kan mestinya where is Vince taking Violet as icon gitu kan. Nah, tapi kita tidak berbicara grammar dulu, kita keluar dari grammar dulu, kita sedang berada pada spektrum susunan kata ya, susunan kata dalam kalimat. Nah, kalimat Vince is taking Violet as icon to Athens itu masing-masing konstituennya bisa dirubah atau diganti posisinya dengan WH question. Ya. Dan ketika diganti dengan WH word, maka dia menjadi sebuah pertanyaan. Oke, next. Clauses that include a WH word are called WH clauses. Jadi ada klausa-klausa yang ada WH word-nya itu disebut WH clauses. Saya sebutnya wah aja lah ya, biar cepat. Wah. Sebenarnya saya masih ragu apakah ada secara akademis bisa diterima mengatakan wah question itu saya masih ragu. Cuma mempermudah aja. Nah, wah words, ya, kata-kata yang menggunakan wah ini, can appear in main clauses and in subordinate clauses. Bisa ada di main clause, ada juga di subordinate. Subordinate itu artinya dia yang kaum bawah itu loh, yang bisa sebuah klausa tapi menempati objek, sebuah klausa tapi menempati subjek. Ya, itu adalah subordinate. Bisa juga di main clause, seperti kalimat-kalimat tanya tadi itu adalah main clause. The inclusion of a word in a main clause has the effect of making it into a question. More specifically, a question. Jadi, efek dari memasukkannya word dalam sebuah kalimat itu merubahnya menjadi sebuah kalimat tanya, tapi tanya yang question, bukan yang yes, no question. Kan pertanyaan itu ada dua, ada question sama yes, no question. Next, question. Ya, jadi question ini adalah question ini adalah kalimat tanya ya, yang mana main clause-nya itu adalah clause. Main clause-nya itu ada word-nya, ada kalimat-kalimat nya, ada kata-kata nya. Contoh ini ya, Vince is taking what to Athens? Vince is taking what to Athens? Ya, ini kan again kita tidak berbicara susunan grammar ya, kita susunan sinteks. Jadi what ini kan menggantikan sebuah konstituen di sini. Vince is taking Violet as icon. Cuma Violet as icon-nya kita ganti menjadi what, maka kalimat ini adalah kalimat pertanyaan. Karena kan secara makna kita nggak tahu yang dibawa oleh Vince itu apa. Vince is taking what to Athens? Nah, dalam susunan grammar yang baiknya akan seperti ini. What is Vince taking to Athens? What is Vince taking to Athens? Kan gitu ya. What is Vince taking to Athens? Itu adalah kalimat pertanyaan yang correct secara grammar. Nah, untuk menganalisis kalimat pertanyaan, kita pertama kali harus mengetahui susunan itu secara susunannya, susunan kalimat positifnya, kalimat aslinya itu seperti apa. Kan kalimat aslinya gini, Vince is taking what to Athens. Aslinya kan, Vince is taking Violetas icon to Athens. Violetas icon-nya diganti pakai what, maka Vince is taking what to Athens. Nah, kalau kita turunkan ke sini, Vince
ininya hilang, is-nya hilang, dipindahkan ke depan. Taking what-nya juga dipindahkan ke depan karena tuntutan grammar itu ya. Vince, what is Vince taking to Athens? Kan gitu. Ya, jadi adanya what di depan dan adanya is di depan itu adalah bentuk dari memindahkan ya, memindahkan is ini dipindahkan ke sini, what dipindahkan ke sini. Itulah kenapa aturan grammarnya itu kenapa what sama is itu harus ada di depan. Gitu. Kalau kita nggak ngomongin grammar, pembicaraan biasa, itu Vince is taking what to Athens, itu juga bisa dipahami. Kalau spoken ya, kita ngobrol santai sama teman, terus kita nanya, Vince is talking what to Athens, itu bisa dipahami dan bisa di-reply. Kan intinya komunikasi itu kan, I understand, you understand, that it's ya. Intinya kan, saya paham, Anda paham, itulah dia komunikasi. Perkara grammar-grammaran itu kan, kalau bahasanya bahasa tulis, kalau bahasanya spoken itu apalagi tidak sedang ujian itu ya nggak apa-apa. Nah jadi what is Vince taking to Athens itu aslinya kalimat susunan aslinya itu adalah seperti ini. Cuma ada rule ya, peraturan grammar yang harus memindahkan what ke depan dan is setelah what. Jadi ada dua hal yang dirubah di sini, yaitu fronting the work phrase, ya, what-nya itu ditaruh di depan. Yang kedua adalah fronting the tense auxiliary. Tense auxiliary-nya itu is, maka is-nya dipindah ke sini. Jadi nanti kalau ada auxiliary yang lainnya, maka auxiliary yang bertensis atau yang finite lah yang dipindahkan ke depan dan diletakkan setelah what. Sementara which and whose are functioning as determiners. Ya, lihat contoh sebelumnya. Nah, contoh sebelumnya which sama whose ini dia determiner, dia menerangkan icon. Kan kalau kita lihat frasa aslinya adalah Violetta's icon kan. Iconnya siapa ini ya kan, iconnya itu kan masih umum. Kalau icon saja umum, iconnya siapa nggak tahu, bodoh amat gitu ya. Tapi kan kalau di sini ada kata Violetta ini dia menerangkan icon, dia itu determiner, ya, dia itu mendeterminkan, mengkhususkan si icon ini bahwa iconnya adalah milik Violetta. Maka whose atau which ini juga berfungsi sebagai determiner dan mereka tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata yang dijelaskannya itu, yaitu icon. Whose icon atau which iconnya itu harus beriringan. Dia nggak boleh berdiri sendiri seperti word yang lainnya. We cannot front them but with the NP. Tidak bisa, whose ini tidak bisa kita taruh di depan, kecuali bersamaan dengan noun-nya. Jadinya gini. Whose icon is Vince taking to Athens? Atau which icon is Vince taking to Athens? Beda dengan ini, what is Vince taking to Athens? What-nya bisa sendirian. Sementara which sama whose itu karena mereka determiners, maka mereka harus bersamaan dengan noun-nya. Whose icon atau which icon. Kemudian paham ya sampai sini ya. Okay, as for the auxiliary fronting displayed above, this is exactly the auxiliary fronting introduced in chapter 6 for yes-no question. This is fronting to the C position, daughter of S bar and sister of sentence. Nothing new there. Then what is new here is the fronting of the work phrase. Jadi pemindahan si auxiliary is itu, pemindahan ke depan, ya, tadinya kan di belakang ya. Nih, kan tadinya kan di belakang. Vince is taking what to Athens, kan seperti ini. Nah, pemindahannya ke depan ini, ya pemindahannya dia ke depan ini, itu sudah pernah kita bahas. Nah, si is-nya ini menjadi complementizer. Complementizer karena dia menerangkan, ya, atau introduce, bukan menerangkan, tapi introduce. Dia memperkenalkan sebuah kalimat kepada para pembaca, yaitu Vince
taking what to Athens. Jadi Vince taking what to Athens itu adalah sebuah sentence. Sebuah sentence. Nah, karena is-nya maju ke depan, maka dia adalah complementizer. Dia adalah sister dari sentence yang berupa Vince taking what to Athens. Di sininya ditaruh titik di sini ya. Pengganti is-nya itu diletakkan titik di sini. Is Vince taking what to Athens. Jadi is-nya di sini menjadi complementizer. Ya, mereka adalah sister dengan Vince ini, dengan kalimat ini. Kemudian di atasnya sebagai mother-nya adalah S bar, ya, S bar. Ya, seperti yang kemarin kita bahas itu, ya, yang what sama whether. Nah, jadi is ini adalah complementizer. Kalau ada di depan dia menjadi complementizer, dan dia adalah sister dengan sentence yaitu Fish titik taking what to Athens. Ya, dan mereka punya sebuah segitiga di atasnya atau node ya di atasnya yaitu S bar. Jadi gambarnya itu adalah S bar dulu, kemudian strip ke bawah sebelah kiri itu complementizer yaitu is, kemudian strip sebelah kanannya itu sentence yaitu Vince is taking what to Athens. Nah, sekarang word-nya itu gimana? What-nya itu bagaimana? Tadi kan baru is yang tertulis. Ya kan? But first we have to ask, where does the verb phrase move to? As mentioned, auxiliary fronting is fronting to the C position, but if the fronted auxiliary occupies the C position, where does the verb phrase get fronted to? Clearly, it moves in front of the fronted auxiliary. Jadi kan tadi kan aturannya kalau ada sebuah complementizer yang datang, yang ada sebelum atau di depannya sentence, maka dia menjadi complementizer, yang mana ibunya itu adalah S bar. Nah, sekarang bagaimana? Complementizernya sudah diisi oleh is. Ya, jawabannya adalah membuat complementizer baru. Ya, complementizer yang menjadi sister dengan S bar. S bar-nya tadi kan isinya complementizer is sama sentence yang isinya Vince, Violeta sampai terakhir itu tadi. Sebagai ibunya adalah S double bar. Nah, ini biar jelas. Ini kalau kalian tutup matanya ini, ya, ini kita tutup. Vince is taking what to Athens, kan gitu ya. Karena ini pertanyaan, maka si auxiliary-nya ini dia pindah ke depan, dia menjadi complementizer, dia introduce, ya, dia itu menjelaskan siapa? Vince taking to Athens. Ya. Kemudian what-nya itu dia dipindahkan ke depan ini, dia introduce, ya, dia memperkenalkan siapa? Memperkenalkan ini sampai selesai. Jadi what itu sister dengan ini sampai ini. Punya ibu namanya S double bar. Ya, sementara dari is sampai selesai ini, isnya adalah complementizer, dia adalah sister dengan Vince taking to Athens, ibunya adalah S bar. Ya, jadi S bar dan S double bar. Just as the already familiar C position introduces S and is dominated by S bar, this second C position introduces S bar, so it must be dominated by a node that also dominates S bar. I shall call this node as not S double bar, ya. So the second higher position, C position, the landing side of fronted phrase can be defined as daughter of S, sister of S. Daughter of S bar, sister of S. Ya, jadi gitu ya. Seperti yang saya terangkan tadi, intinya kalimat ini itu. Atau gambarnya nih biar jelas. Nah, ini adalah gambar dari kalimat aslinya itu seperti ini. Sentence, NP, VP seperti biasa, Vince, VP-nya itu ada VP sama PP ya. Is taking what to Athens. Ya, to Athens itu kan PP. Verb phrase-nya is, dia progresif ya. Dia ini auxiliary dan progresif, auxiliary progresif. Kemudian VP-nya itu adalah verb transitive taking.
Karena dia transitif, dia membutuhkan complement atau membutuhkan objek, yaitu what. Ya, ini adalah susunan aslinya seperti ini. Kemudian, ya, sebelum ke phrase marker selanjutnya, ini perubahannya seperti ini. Ya, ini kan tanda kurung ini menunjukkan dominasinya ya. Jadi kalimat aslinya itu Vince is taking what to Athens. Ini kalimat aslinya. Kemudian is ini pindah ke depan, fungsinya is ini dia memperkenalkan pembaca kepada Vince taking to Athens. Oke. Kemudian what itu ada di sini, dia itu menerangkan ya, atau bukan menerangkan tapi introduce, memperkenalkan kepada pembaca dari sini ya. Is Vince taking to Athens? What is Vince taking to Athens? Gitu. Makanya di sini dia adalah S bar, kemudian ujung dari seluruhnya adalah S double bar. Nah, ini seperti ini. S double bar ya, ada complementizer 2. Complementizer 2 itu sister dengan S bar. S barnya itu adalah C1, complementizer 1. Sister dari complementizer 1 ini adalah sentence. Sentence-nya adalah NPVP Vince taking to Athens. Ininya sudah pindah ke sini. Ya, what-nya juga sudah pindah ke sini. What sebagai objek ya, objek dari taking itu sudah pindah ke bagian sini. Maka jadilah what is Vince taking to Athens? Gitu. Ya, jadi setiap kalimat itu kita harus memperhatikan kata kerjanya itu termasuk kata kerja apa, transitif, intransitif, ya butuh objek atau tidak, objeknya 1 atau 2, gitu kan. Nah, nanti ketika phrase markernya kita harus tetap memberikan posisi yang mestinya diisi oleh objek-objek tersebut, tapi dia kosong. Seperti ini nih. Ini kita tetap harus ada NP di depan taking, karena taking itu trans. Nah, dia ini pindah ke depan. Gitu ya. Coba kita dalam bahasa Indonesia aja, misalnya kamu nanya, apa yang ada di benakmu? Apa yang ada di benakmu? Ya, kan itu kalimatnya di benakmu apa? Kan kayak gitu, di benakmu apa? Ya, objeknya itu kan apa? Tapi kita majukan ke depan, apa yang di benakmu? What is in your mind? Aslinya kan in your mind is what? Gitu ya. In your mind is what? Gitu. Oke, sekarang subordinate clauses. Kalau tadi kan main clause-nya itu pakai were ya. Ini kan sebuah main clause. Sekarang bagaimana dengan yang subordinate? Ini contoh-contohnya. Martha inquired why he wore it on his foot. How he would fare on the trapeze preoccupied him. It is my affair what I wear at night. Marcel wasn't certain who he sent the flowers to. The immediate problem was where they could hide those fritters. The title matter of who is going to pay for all this has yet to be resolved. Ya, semua yang saya blok di sini adalah subordinate clauses. Jadi subordinate itu adalah kalimat yang ada were-nya, tapi dia menempati sebuah posisi konstituen tertentu. Kalau tadi kan konstituennya yang diganti langsung oleh what gitu ya. Oleh word, oleh kata-kata were. Kalau yang sekarang, konstituennya itu diganti oleh sebuah klausa yang isinya ada word-nya. Seperti ini, Martha bertanya-tanya why he wore it on his foot. Martha bertanya-tanya kenapa dia memakainya di kakinya. Karena dia bukan sebuah pertanyaan, ini kan kayak gini kan dia sebagai objek ya, objek dari inquired. Martha inquired, Martha bertanya. Maka dia adalah objek.
ketika dia objek, maka susunannya harus kalimat yang positif, bukan kalimat yang interrogatif. Jadi tidak ada is di sini. Why does he worry on his food? Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jam berapa sekarang? Itu what time is it? What time is it? Tapi kalau pernyataannya, oh saya tahu jam berapa sekarang. Itu I know what time it is. Ya bukan what time is it, tapi what time it is. Gitu ya. Jadi kalau kalimatnya atau word klausanya itu sebagai pengganti sebuah konstituen, maka dia tidak berbentuk pertanyaan lagi. How he would fare on the trapeze preoccupied him. Ini klausa sampai sini itu dia adalah noun phrase ya atau subjek, kemudian verb phrase-nya ini. It is my fare what I wear at night. Ini sudah kita terangkan sebelumnya ya. Marcel wasn't certain who he sent the flowers to. Marcel ini NP, VP-nya itu wasn't certain who he sent the flowers to. Ya. Wasn't certain itu dia ini adalah verb, verbnya itu berarti intensif, ya, certain-nya itu dia adalah adjectival phrase, ya, karena kan intensif verb itu kan bisa bertemu dengan verb phrase, bisa bertemu dengan adjective phrase, bisa bertemu dengan prepositional phrase, bisa bertemu dengan noun phrase. Dan who he sent the flowers to itu dia adalah adjective phrase adverbials. Sorry, bukan. Ini adalah complement ya, complement dari adjective phrase. Dia menerangkan certain, certain-nya itu certain bagaimana? Who he sent the flowers to. Ya, certain ini kan adjective ya. Jadi dia kalimat ini itu dia menerangkan adjektifnya. Jadi complement to the adjective phrase. The immediate problem was where they could hide those fritters. Immediate problem ini dia noun phrase ya, atau subjek. Verb phrase-nya was sampai selesai. Nah, was-nya ini dia adalah intensive verb. Terus where they could hide those fritters ini adalah noun phrase. Ya, dia noun phrase sebagai complement dari intensive verb was ini. The little matter of who is going to pay for all this has yet to be resolved. Nah, ini noun phrase-nya dari sini sampai sini ya. Verb phrase-nya has yet to be resolved. Nah, dalam noun phrase-nya ini ada PP, ada prepositional phrase, karena matter of, the little matter of, ya, of-nya ini adalah prepositional phrase. Ya, who-nya ini sebagai complement dari prepositional phrase itu. Oke. Ini adalah bentuk phrase marker dari kalimat yang ada subordinate word clause-nya. These subordinate word clauses have exactly the same structure as the word questions considered in the last section. The fronted word phrase occupies the higher C2 position. Since these interrogative clauses are subordinate and therefore don't display auxiliary fronting, the lower C first C position will be empty. Here is the phrase marker for example 4. Nah, perhatikan tadi. Ini kan kalimat-kalimat ini, word clauses-nya kan karena dia itu positif ya bentuknya, bukan sebuah pertanyaan, maka dia tidak ada auxiliary-nya. Tidak ada kata kerja bantunya. Tapi ya dalam phrase marker-nya kita tetap menyediakan, kita tetap menggambarkan sebuah posisi untuk auxiliary-nya. Kita lihat di sini aja. Marcel wasn't certain who he sent the flowers to. Ya, coba kalimat aslinya ya, kalimat asli dari si si objek ini kan artinya he sent the flower to who. Ya, he sent the flowers to who. Nah, mestinya sent itu kan ada
auxiliary ya, maksudnya auxiliary yang tidak kelihatan, yaitu does ya. Kalau dia sebuah kalimat tanya, maka dia akan membutuhkan auxiliary di sini. Who does he send the flower, atau did ya, pakainya ya. Who did he send the flower to? Ya, who-nya dipindahkan ke sini, terus did-nya itu dipindahkan ke sini. Cuma karena nggak ada, karena dia sebuah kalimat aktif, aktif, maka kita tidak menuliskan auxiliary-nya, tapi kita menyediakan C1-nya tetap kita sediakan. Ya, kalau kita lihat dari atas, itu sentence, NP, VP, Marcel, VP-nya sepanjang itu. Wasn't, ya, wasn't itu adalah intensive verb, dia auxiliary ya. Sorry, dia bukan auxiliary beda lagi. Wasn't, dia sebagai intensive. Intensive ini bertemu dengan adjectival phrase, ya, bertemu adjectival phrase. Ya, ingat ya, was itu bisa auxiliary, bisa basic verb, ya, bisa auxiliary, bisa basic verb. Nah, di sini itu basic ya. Kalau auxiliary itu kalau dia membantu kata kerja. Kalau bukan membantu kata kerja, maka dia bukan kata kerja pembantu. Di sini kan dia tidak membantu sebuah kata kerja. Dia berdiri sendiri nih sebagai intensive verb. Intensive verb bisa bertemu dengan adjectival phrase. Adjectival phrase-nya adalah certain sama S double bar. Ya, S double bar-nya dia itu menerangkan ya, complement to adjective phrase. Double bar-nya berisi who, kemudian ada S bar, complementizer 1, baru dia sentence, he sent the flowers to. Oke, saya minta kalian untuk menuliskan ini. What are you eating? I know who you are. Ya, silakan kalian bikin phrase markernya. Nanti kita bahas bersama di Telegram ya. Silakan. What are you eating? Sama I know who you are. Oke? Ya, silakan kita kembali ke Telegram. See you there ya. Oke, sir.